Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Kawan ngopi, sejarah elit adalah sejarah pembodohan rakyat. Kok bisa sih? Tonton video ini sampai puas agar tidak tersesat. Theodor Abel menulis buku Why Hitler Became Into Power. Menurutnya, sejarah elit tidak lepas dari dua kecenderungan, yakni memenangkan para pengikut dan pendukungnya, dan berupaya mempertahankan kesetiaan mereka yang telah dimenangkannya. Kecenderungan sejarah elit seperti ini pernah ditulis oleh Pramudia Anantatur dalam novelnya yang berjudul Nyi Seorang Bisu. Begini kira-kira sejarah elitnya. Dulu, sebelum masuknya agama Isa ke daratan Tiongkok, seorang Raja Xing Huangti bertanya pada Perdana Menterinya, bagaimanakah cara membuat negara menjadi besar dalam dunia kehidupan budaya rakyatnya yang beragam? Perdana Menterinya menjawab begini, Paduka Raja hanya memerlukan satu strategi taktis, yakni membuat rakyatnya bodoh, malas, dan tidak berpengetahuan luas. Maka, orang pintar, penyair, paranormal, pengarang, filsuf, dan influencer kritis di negerinya dibantai. Hanya mereka yang mau mendukung kepentingan raja yang akan diberi kesempatan hidup panjang. Tindakan keji sang raja berhasil menjadikannya raja pertama bagi munculnya dinasti Qin. Dinasti ini menjadi cikal bakal munculnya bangsa Tiongkok yang besar, menjelajah ke berbagai belahan negara, dan menguasai sektor-sektor perdagangan dunia. Di negeri antah berantah, kita menemukan lipatan sejarah elit yang ditulis Pramudia berjudul Arok Dedes. Dengan membaca novel ini, kita kembali diajak mendalami imajinasi historis Ken Arok di Tumapel, suatu daerah kekuasaan kerajaan Kediri pada masa Raja Kertajaya pada masa 1185 hingga 1222. Ketika Tumapel dipimpin oleh Tunggul Ametung, seorang jagoan senior, kehidupan rakyat berada dalam tekanan, kecemasan, dan ketakutan. Aspek kepercayaan dan keyakinan sebagai hak privasi setiap warganya dibuat tunggal. Di tangan Ametung, rakyatnya harus memberikan sesembahan terbaik. Kuda terbaik, hasil panen terbaik, prajurit terbaik, dan kepatuhan terbaik lainnya. Datanglah jagoan baru yang menghancurkan tiraninya. Jagoan muda itu bernama Ken Arok. Untuk menghancurkan kekuasaan Ametung, Ken Arok meminta Empu Gandring membuatkan sebilah keris sakti. Empu Gandring meminta Ken Arok mengambilnya setahun lagi. Belum genap setahun, Ken Arok kesusuh. Dia mengambil keris pesanannya dan menusukkannya kepada Empu Gandring. Empu Gandring mengutuknya 7 turunan sebagai penguasa yang penuh celaka dan selalu dirundung malapetaka. Politik Ken Arok ini yang barangkali menemukan titik baliknya dalam perpolitikan rezim Orde Baru. Benedict Anderson menuliskan bahwa penguasa Orde Baru menjalankan sejarah kekuasaan Jawa secara kosmosentrisme. Jagat besar berada di tangan penguasa, dan jagat kecil berada di tangan rakyat. Jagat kecil harus mengikuti lintasan cengkraman jagat besarnya. Penguasa jagat besar merepresentasikan diri sebagai titisan para dewa. Di negeri antah berantah ini, menjadi manusia seutuhnya adalah menghayati simbolisme Jawa. Ini ditulis oleh Simon Philpott dalam penelusuran sejarah yang berjudul Rethinking Indonesia. Dengan mengumpulkan berbagai macam studi literatur, dia menegaskan bahwa sebagian besar sejarah negeri ini cenderung Jawa-sentrisme. Ada semacam pembangunan karakter kebangsaan berdasarkan kejayaan Majapahit dan Mataram. Nilai simbolik kerajaan Jawa dimodifikasi agar tampak elegan dan diterima sebagian besar. Pertarungan perebutan tahta di negeri ini bagaikan kisah pewayangan Gatot Kaca dan pamannya, Sang Baladewa. Sebagai keponakan, Gatot Kaca memperingatkan pamannya agar selalu berpegang teguh pada keluhuran sejarah bangsanya. Tetapi, Gatot Kaca tetap menaruh hormat kepada Baladewa sebagai pamannya. Karena anti kritik, Raja Baladewa menarik kerisnya dan hendak menghunuskannya kepada sang ponakan. Gatot Kaca membela diri atas nama penjaga simbol keluhuran masa lalunya. Setelah sang paman tewas, Gatot Kaca tetap memberi penghormatan sebagai bentuk politik sopan santun. Tampaknya, sejarah politik ini sepertinya masih menjadi alur perpolitikan di negara bekas jajahan. Anderson menjelaskan bahwa Jawa memiliki kekuasaan berbeda dengan kekuasaan bangsa Barat. Kekuasaan dalam perspektif Jawa cenderung terpusat di tangan segelintir elit yang digunakan untuk hak istimewa mereka, tetapi tidak bisa dibagikan secara semena-mena. Meskipun demokrasi ala Barat diterapkan, imajinasi masa lalu sering muncul diam-diam. Itulah sebabnya, politik identitas, kekuasaan raja-raja kecil, dan pembelahan kelas-kelas sosial terus terjadi. Yang terpenting bukan bagaimana kekuasaan digunakan secara tepat bagi kepentingan rakyat seperti yang terjadi di bangsa Barat. Tetapi,
Bagaimana kekuasaan itu punya pengaruh untuk menundukkan dan mendisiplinkan. Bagi non-Jawa, daerah Jawa adalah simbol kemajuan dan peradaban. Padahal, dalam buku Suma Oriental, Tome Pires pernah mencatat bahwa Madura adalah pulau besar. Di Madura, dikenal dengan banyak penduduk, raja, kesatria, dan armada perang. Letak pulaunya berada di seberang Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Gresik. Kata Pires, Madura adalah teman kita. Salah satu perang terhebat di masa awal Mataram adalah perang anti-kezaliman dan anti-kolonial yang dipimpin oleh Trunojoyo. Hampir sebagian besar rakyat Jawa yang alergi dengan tirani Mataram berada dalam satu barisan dengan Trunojoyo. Untuk menghancurkan spirit perlawanan rakyat ini, kerajaan Madura dipecah belah oleh rezim kolonial sejak tahun 1740 hingga 1780. Dua kerajaan terbesar di Madura, Sumenep dan Pamekasan, diserahkan kedaulatannya pada rezim kolonial melalui Perjanjian Giyanti. Rickles mencatat bahwa pada saat Perjanjian Giyanti, Pangeran Jawa banyak bersulang bir. Bahkan, di antara mereka saling berpelukan sebagai perayaan perjanjian yang menyerahkan sebagian Jawa dan Madura ke tangan kolonial Belanda. Suatu pemandangan yang tak lazim di lingkungan keluarga istana.